Sepanjang hari kami mau berikan kepadamu Bapa. Penghormatan yang terbaik yang kami bisa berikan Tuhan Yesus kepadamu ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari Tuhan, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari sembah Tuhan, mari sembah Raja yang mulia. Yesus Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Kaulah pengharapan kami Bapa, Kaulah perlindungan kami Tuhan Yesus. Engkau yang layak dipuji-puji Tuhan, Engkau yang layak disembah Tuhan. Oh Yesus, kami anak-anak-Mu datang Tuhan sore hari ini Bapa, mau ketemu sama Tuhan, mau rasain hadiratnya Tuhan. Oh ya lalabasya lalalalalalalalabasi, oh ya lalalalalabasya hina namaya syade, oh ya lalalalalabasya. Kaulah pujian kami, Kaulah penyembahan kami, Kaulah segalanya dalam hidup kami. Oh Tuhan Yesus, ya lalabasya lalabalabalabalabalabalabalabala. Mari terus sembah Dia, ya lalabalabalabalabalabalabalabala. Mari senangkan hati Tuhan dengan pujian-Mu. Mari senangkan hati Tuhan dengan penyembahan-Mu. Ya lalabasya lalalalalala. Ulalalalamaya shididididididi. Yesus. Ulalab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 ala. Sharalabayaralayalayaralabasya lalabalabalabalabalabala. Ulalalalamaya sharalalalala. Kau dahsyat Tuhan, Kau mulia Tuhan Yesus. Oh. Dan terus kami bisa mengangkat hati kami, mengangkat tangan kami, memandang wajah-Mu Tuhan, memandang wajah-Mu Bapa. Oh, ya lalabashade, udahlah bertakar. Curahkan roh-Mu Bapa, curahkan kasih-Mu Tuhan buat setiap kami. Ya ralabayaralabu, biar ada kasih mula-mula Tuhan, yang lemah dikuatkan Tuhan. Ya ralaba yang sakit Tuhan sembuhkan ya Bapa. Shidididi ya ralabalabalabalabo, shid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 i Yesus. Kami berseru Tuhan Yesus, Tuhan Yesus segalanya, oh Raja kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ajar kami terus Tuhan,
Ajar kami selalu Tuhan mau dipimpin oleh-Mu Bapa. Ajar kami untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Dan biar kami gak pernah lupa kalau Tuhan memperhatikan kami Tuhan. Kalau Tuhan baik buat setiap kami. Thank you Jesus. Thank you Lord. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar kami Tuhan, ajarku berharap hanya padamu. Oh Bapakku, Bapakku, ajar segala rancangan Tuhanku. Heran perbuatan-Mu, Kau sanggup, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Kami percaya Tuhan, ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajar kami berserah, ajarku berserah hanya kepadamu, hanya padamu. Kami mau dipimpin oleh Roh-Mu Tuhan. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Panggil Dia, Bapakku, ajar segala rancangan Tuhanku. Oh Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup Tuhan, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Nyanyikan pada Bapa. Oh Bapakku, ajar segala rancangan Tuhan. Kami percaya Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan.
ajaib Tuhan. Segala rencana-Mu bagi hidup setiap anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Amin. Kau yang sanggup mengadakan Tuhan, mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Engkau sanggup Tuhan, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Engkau sanggup Tuhan, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut yes, kehendak-Mu terjadilah. Menurut kehendak-Mu Tuhan, menurut yes, kehendak-Mu terjadilah. Kami mau percaya pada kehendak-Mu, menurut kehendak-Mu terjadilah. Oh, terjadilah Tuhan, menurut kehendak-Mu Bapa. Kami mau percaya, kami mau turuti kehendak-Mu. Oh, terjadi atas hidup kami Tuhan. Oh, mari angkat doamu, mari angkat seruan hatimu. Dia ada di sini bersama dengan kita. Dia mendengarkan setiap pujian, doa, dan penyembahan yang kau naikkan dengan semua hatimu, seluruh jiwamu. Oh Holy Spirit, we feel you Holy Spirit. Ajar kami Tuhan, ajar kami Bapa, mengerti yang Engkau mau, mengerti yang Engkau inginkan Tuhan. Oh, Engkau baik Tuhan Yesus, Engkau baik Bapa. Kami bersyukur buat kasih-Mu, buat tuntunan-Mu sampai hari ini Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana kami ada Bapa, bukan dengan kuat dan gagah kami Tuhan, tapi semua karena kemurahan Tuhan saja Bapa. Semuanya kemurahan Tuhan saja Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi sungguh-sungguh sama Tuhan di hari-hari ini Tuhan Yesus. Kami gak mau cepat lemah Tuhan, karena kami tahu Engkaulah kuat kami Bapa. Syaralabayaralabo, shiridiaralaba, takaralabayaralaba, huralalalalalalabashando, hiralalabayaso, nanananamu, yaralabashando, yaralabayaralabo, sharalabalabalabo. Yes Lord, ini kami
indahnya hadirat-Mu Tuhan. Ini kami Bapa. Curahkan roh-Mu Bapa. Curahkan lebih lagi Tuhan, penuhi rumah kami Bapa, penuhi tempat di mana kami berada saat ini dengan hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu ya Tuhan. Yes Lord, yes Lord, pengagungan kami angkat kepadamu Tuhan. Penyembahan kami naikkan. Biar hadirat-Mu turun Tuhan saat kami menaikkan penyembahan dari tempat kami ada Tuhan. Hadirat-Mu yang mengubahkan atmosfer di mana kami ada saat ini Bapa. Biar pencurahan Roh Kudus itu terjadi atas setiap anak-anak-Mu saat ini Tuhan. Pentakosta ketiga ya Tuhan. Lidah-lidah api Tuhan. Api kemuliaan Tuhan. Api kemuliaan Tuhan Yesus. Oh, biarlah terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau yang terbesar Bapa. Sungguh Engkaulah yang kudus Tuhan. Gak ada yang lain Tuhan. Cuma Tuhan yang layak dipuji Tuhan. Cuma Tuhan yang layak disembah Bapa. Dan sore hari ini kami mau menyenangkan Tuhan terus dengan pujian dan penyembahan kami. Terus dengan doa-doa kami Tuhan. Kami angkat pujian ini. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa, ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihi-Mu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa, ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihi-Mu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa, ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku Tuhan, ku mengasihi-Mu. Lebih lagi katakan sama Tuhan. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa, ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihi-Mu. Sekali lagi katakan, Yes Lord, dan kudus nama-Mu Bapa, ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihi-Mu. Dengan lembut katakan sama Tuhan. Sungguh besar
puji sembah-Mu Tuhan. Besar setia-Mu atas hidup kami Bapa. Yes Lord. Bapa, kami mengasihi-Mu. Oh, sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa. Ku selalu puji nama-Mu. Besar setia-Mu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa. Ku mengasihi-Mu. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagi-Mu Tuhan, oh, seluruh hidupku. Pakai kami Tuhan buat kemuliaan-Mu Bapa. Haleluya. Genapi seluruh rencana-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Lebih lagi katakan, bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi Tuhan, genapi seluruh rencana-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari sekali lagi sembah Tuhan. Oh, Tuhan, genapi Tuhan, genapi rencana-Mu. Pakai setiap kami menjadi alat kemuliaan. Jadi saksi-Mu Tuhan, jadi perpanjangan tangan-Mu Tuhan buat jiwa-jiwa Tuhan. Pakai setiap kami sampai seluruh bumi penuh kemuliaan Tuhan. Yes Lord, yes Lord. Sebab kami menanti-nantikan Tuhan. Kami menanti-nantikan-Mu ya Bapa. Setiap saat, setiap waktu Tuhan, kami menantikan hadir-Mu Bapa, yang mengubahkan setiap kami sampai kami siap dipakai jadi alatnya Tuhan. Jadi generasi Yeremia-nya Tuhan, yang cinta sungguh-sungguh sama Tuhan, yang mau melakukan amanat agungnya Tuhan Yesus. Kau segalanya Tuhan, Kau segalanya bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sekali lagi katakan, bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan.
rencanamu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencanamu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencanamu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus. Oh, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hadirat kemuliaan-Mu. Terima kasih buat jamahan-Mu. Terima kasih Tuhan buat hati Tuhan yang Tuhan berikan, buat belenggu-belenggu yang telah terlepas, buat mujizat demi mujizat yang Tuhan sudah nyatakan Tuhan. Terus beracara buat setiap kami Bapa. Dan saat ini kami mau datang kepadamu Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, melalui Kabenaya Tuhan, dan pengurapan yang daripada Tuhan. Hikmat-Mu ya Bapa, turun atas hamba-Mu Kabenaya ya Tuhan. Biar Kabenaya bisa dipakai sama Tuhan, jadi alat perpanjangan tangan buat setiap kami mengerti kehendak-Mu, mengerti rancangan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih dan berkati setiap kami Bapa, biar penuh roh, penuh damainya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, lanjut. Langsung? Benar? Oke. Shalom semuanya, terima kasih buat kesempatannya boleh join dengan komunitas Youth Senayan City, sebuah sukacita yang luar biasa. Nah, teman-teman, hari ini saya ingin mengajak kita semua, sebenarnya, kita buka di dalam kitab 2 Samuel, pasal yang ke-5, ayat yang ke-6, sampai dengan ayatnya yang ke-12. 2 Samuel pasal 5 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Saya akan bacakan buat teman-teman semuanya. Lalu, raja dengan orang-orangnya pergi ke Yerusalem, menyerang orang Yebus, penduduk negeri itu. Mereka itu berkata kepada Daud, "Engkau tidak sanggup masuk kemari. Orang-orang buta dan orang-orang timpang akan mengenyahkan engkau." Maksud mereka, Daud tidak sanggup masuk kemari, tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Daud telah berkata pada waktu itu, "Siapa yang hendak memukul kalah orang Yebus, haruslah ia masuk melalui saluran air itu." Hati Daud benci kepada orang-orang timpang dan orang-orang buta. Sebab itu orang berkata, orang-orang buta dan orang-orang timpang tidak boleh masuk bait. Dan Daud menetap di kubu pertahanan itu dan menamainya kota Daud. Ia memperkuat sekelilingnya, mulai dari Milo ke bagian dalam. Lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan, Allah semesta alam, menyertainya. Hiram, raja negeri Tirus, mengirim utusan kepada Daud dan kayu alas, tukang-tukang kayu, dan tukang-tukang batu. Mereka mendirikan istana bagi Daud. Lalu tahulah Daud bahwa Tuhan telah menegakkan dia sebagai raja atas Israel dan telah mengangkat martabat pemerintahannya oleh karena Israel umatnya. Nah, teman-teman, kita akan memasuki tahun yang baru dalam penanggalan Israel, orang-orang Yahudi, menjadi 5781, dan itu disebut Pe'alep.
Jadi memang kita memasuki bukan hanya sekarang sih, tapi dari kemarin-kemarin kita ada dalam sebuah dekade ya. P ini artinya mulut, teman-teman. Sesuatu yang menarik karena memasuki tahun yang baru ini ya tentunya kita diingatkan kembali bagaimana kita harus juga menjaga perkataan kita. Nah, teman-teman kalau kita perhatikan di sini ceritanya pada waktu itu Daud ingin merebut Yerusalem. Nah, Yerusalem itu dikuasai oleh orang-orang Yebus tuh. Nah, tetapi pada waktu Daud mau menyerang orang-orang Yebus ini, nah orang-orang Yebus ini sesumbar. Sesumbar itu apa ya? Menyombongkan diri lah. Udah tenang aja, nggak usah pasang pasukan-pasukan yang kuat-kuat, taruh aja orang buta, taruh aja orang timpang, nggak bakalan juga Daud bisa merebut. Tangkap ya teman-teman ya. Jadi orang Yebus ini menyombongkan dirinya. Mereka berpikir Daud nggak mungkin bisa merebut wilayah mereka. Cukup ditaruh orang buta, cukup ditaruh orang timpang di situ, itu pun pasti nggak akan bisa membuat Daud merebut wilayah orang Yebus itu. Nah, menariknya teman-teman, sekalipun orang-orang Yebus ini berkata seperti itu, puji Tuhannya Daud itu nggak kepancing. Daud itu nggak kebakar emosi. Daud itu punya respon itu tetap tenang. Nah, tetapi kemudian yang ada adalah orang-orang menyalahartikan perkataannya Daud. Di sini dalam firman Tuhan tadi dikatakan, ya, hati Daud benci kepada orang-orang timpang dan orang-orang buta. Sebab itu orang berkata, orang-orang buta dan orang-orang timpang tidak boleh masuk bait. Pertanyaannya, apa memang benar Daud ngomong begitu? Apa memang benar hatinya Daud itu benci sama orang-orang buta dan orang-orang timpang? Coba pikirkan baik-baik. Bukankah Mephiboset anaknya Yonatan, setelah Yonatan mati, Mephiboset itu anaknya yang timpang, teman-teman. Mephiboset pun dipelihara oleh Daud di istana Daud. Dari sini pun kita bisa mendapatkan pengertian bahwa Daud itu nggak benci orang buta dan orang timpang. Tapi kenapa sepertinya orang-orang di bawah itu apa ya, menyalahartikan kata-kata yang didengar oleh Daud itu disalah mengerti. Sehingga mereka pikir Daud itu benci orang buta dan orang timpang. Sampai bahkan melebar sedemikian luasnya, sampai out of control, bahkan dampaknya itu sampai ratusan tahun kemudian. Sampai pada zamannya Yesus, ketika Yesus datang sebagai manusia, zamannya Yesus itu pun orang buta, orang timpang nggak boleh masuk bait suci. Karena dulu itu mereka tuh berpikir begini, oh Daud itu benci banget sama orang buta, sama orang timpang. Udah deh, jangan sampai orang buta, orang timpang masuk ke bait suci. Nanti kita kena marah, kira-kira kayak gitu. Nah ini dampak yang sangat mengerikan. Bagaimana perkataan seseorang dipelintir sedemikian rupa, maksudnya nggak begitu, tapi disalah mengerti. Dampaknya itu sampai ratusan tahun ke depan itu. Dan ini mengerikan banget. Bahayanya mulut ini. Ya. Ketika ngomong terus kemudian kupingnya salah ngerti gitu. Wah, itu bahaya. Ya. Sebetulnya bukannya Daud benci sama orang buta sama orang timpang, nggak seperti itu pengertiannya. Yang dimaksud adalah Daud itu benci sama istilahnya orang Yebus itu.
benci dengan perkataannya orang Yebus itu, kira-kira gitu. Nangkep ya teman-teman ya? Bukan benci orang buta sama orang timpang ya, bukan begitu. Tapi benci dengan istilah yang dipakai oleh orang-orang Yebus yang mengatakan, taruh aja orang buta sama orang timpang, Daud toh juga nggak akan bisa masuk merebut wilayah kita. Nah itu yang Daud nggak suka. Nah ini loh, jadi kita nih bener-bener lagi diajar Tuhan, untuk kita ini punya hati yang tenang, punya respon yang tepat. Karena respon yang terburu-buru, respon yang tergesa-gesa, cenderungnya salah. Nah ini, ya jadi ya kalau yang saya tangkap ini memang dekade ini benar-benar kita harus bergantung benar-benar sama Tuhan. Termasuk pada saat kita berkata-kata, mengucapkan sesuatu. Nah kita lihat bagaimana Daud ini nggak kepancing sama orang-orang Yebus. Nah kita lihat ya, hari ini kita juga mau belajar tentang hikmat dan pengertian. Sekali lagi ya, hari ini kita mau belajar tentang hikmat dan pengertian. Di kata-kata yang seperti itu Daud nggak kepancing. Kenapa? Karena Daud itu sebelum menyerang orang-orang Yebus, Daud itu sudah mempelajari situasi kondisi yang ada di sekeliling penduduk kota Yebus itu. Daud itu sudah memikirkan gimana caranya bisa merebut wilayah Yebus itu. Nah ternyata Daud itu punya hikmat. Gimana caranya bisa merebut ya wilayah orang-orang Yebus di situ? Ternyata bukan dengan serangan frontal. Jadi Daud lihat ada titik lemah di situ. Apa itu? Ternyata ada saluran pembuangan. Nah, saluran pembuangan ini, ini benar-benar membuang segala sesuatu, termasuk kotoran manusia. Teman-teman bisa bayangkan di situ ya. Dan itu salurannya nggak gede loh. Kecil, dan hanya bisa dimasuki oleh satu orang. Dan ketika orang itu masuk, nggak bisa pakai seluruh perlengkapan perangnya. Hanya mungkin pakai, mungkin pedang pendek seperti itu disisipkan di pinggangnya, setelah itu dia baru bisa masuk. Nggak bisa bawa tombak, nggak bisa bawa panah, nggak bisa bawa namanya perisai, nggak bisa. Karena memang lubangnya kecil banget. Tapi itu adalah jalan masuk. Dan Daud itu melihat kapan saatnya saluran itu penuh dan kapan saatnya saluran itu kosong. Dan Daud punya hikmat, masuk lewat situ. Jadi dikirim satu orang, masuk ke situ di jam-jam saat orang-orang Yebus itu lagi lengah, teman-teman. Malam-malam saat istirahat, mereka masuk ke situ, lalu untuk apa orang itu masuk ke dalam? Tujuannya sederhana. Untuk membuka pintu gerbang kota dari dalam. Nangkep ya teman-teman ya? Kalau Daud kepancing, wah ini orang kurang ajar, ngata-ngatain gue nih, brengsek banget nih orang. Kira-kira kayak begitu kan. Serbu! Wah langsung guduk. Belum tentu menang tuh. Tapi Daud bisa menahan dirinya sedemikian rupa. Responnya itu yang tidak diperhitungkan oleh orang-orang Yebus gitu. Nangkep ya teman-teman ya. Musuh itu sengaja ingin memancing-mancing. Yang dipancing itu apa? Emosinya. Begitu kepancing, wah itu kalau kemakan umpannya, habis tuh Daud. Karena memang Daud meresponi seperti yang mereka inginkan. Kalau kepancing. Betul ya teman-teman ya. Puji Tuhannya, Daud itu nggak kepancing. Dia punya hikmat, gimana caranya bisa merebut di situ. Nah ternyata dengan dikirimnya orang masuk dari dalam di situ, wow, luar biasa loh teman-teman. Tapi coba lihat ya, untuk masuk ke saluran pembuangan, coba perhatikan deh. Itu yang namanya prajurit, ya. Itu kan yang namanya prajurit itu kekuatannya di mana? Senjatanya kan.
Tetapi untuk bisa masuk ke lubang pembuangan itu, saluran pembuangan, semua senjata itu harus dicopot. Itu kayak seperti ditelanjangi nggak sih, teman-teman? Iya loh. Sesuatu yang diandalkan itu harus dilepas. Artinya apa? Harus masuk lewat jalan kerendahan hati. Teman-teman, cara kita menghadapi orang sombong tidak dengan kesombongan. Tidak dengan emosi. Nanti kepancing. Dan respon yang salah membuat kita kalah. Tapi menghadapi orang sombong, jalannya cuma satu, jalan kerendahan hati. Itu sebabnya kenapa kemudian Daud mengutus orang itu, udah deh, nggak usah banyak-banyak, satu aja. Tapi kamu punya tugas ya, buka dari dalam tuh. Buka kunci pintu gerbang kota dari dalam. Kita nggak akan bisa dobrak dari luar. Nah, orang sombong itu nggak sadar kalau dia pun ternyata punya kelemahan. Dan Daud pinter tuh di situ. Hikmatnya main di situ. Nggak bisa dihadapin face to face, dia lewat jalan belakang. Jalan yang tidak diduga. Kenapa? Karena memang responnya Daud juga tidak seperti yang mereka harapkan kan. Mereka pikir Daud kepancing, ternyata enggak. Lalu kemudian masuk lewat saluran pembuangan. Waduh, itu bukannya penghinaan tuh. Udah senjatanya dicopotin, masuk ke lubang penuh dengan kotoran. Baunya minta ampun. Itu yang tadinya prajurit itu mungkin bersih ya, itu jadi bau. Dan siapa yang mau deketin orang bau? Dijauhin ya. Kalau orang ketemu juga paling tutup hidung kan? Kan begitu, teman-teman. Ya, mengalami sedemikian rupa, direndahkan sedemikian rupa. Kekuatannya dicopot sedemikian rupa. Lalu kemudian melawan arus, dalam artian begini, itu kan arus dari dalam keluar, tapi dia kan harus dari luar masuk ke dalam. Waduh, itu ngelewatin semua kotoran-kotoran yang ada. Waduh, itu sesuatu yang amat sangat tidak nyaman, tidak menyenangkan sama sekali. Nah, teman-teman, percayalah, hari-hari ini Tuhan itu lagi melatih kita, mendisiplin kita sedemikian rupa. Tujuannya apa? Tuhan mau angkat kita ke dalam level yang baru. Yang setuju, angkat jempolnya secara virtual aja deh. Ya, jadi teman-teman bisa dibayangkan di sini. Tuhan ini ya melalui memasuk tahun yang baru ini 5781 ini. Ya. Coba kita juga punya respon yang tepat gitu. Bukan cuma kita ingin dengar apa yang telinga kita ingin dengarkan. Nasihat-nasihat yang datang dalam diri kita kadang-kadang itu menusuk kita tuh sedemikian rupa. Harga diri kita. Benar nggak sih? Wah, itu kadang-kadang membongkar ego kita. Teguran-teguran yang ada, nasihat-nasihat yang ada itu membersihkan kita semua. Dan serasa itu yang busuk-busuk itu keluar semua kan. Dan rasanya di situ, waduh, kita ditelanjangi, jadi orang yang paling nggak berdaya, jadi orang yang merasa nggak bisa apa-apa, segala sesuatu yang sudah dibangun bertahun-tahun rasanya kok rusak dalam waktu sekian detik saja, misalnya seperti itu. Tapi percayalah, kalaupun kita sedang mengalami posisi yang seperti itu, kita harus punya respon yang tepat di situ. Jangan kepancing, karena kalau kepancing, wah udah kalah. Kalau dalam tekanan yang seperti itu, terus kemudian kita marah, emosi, ngomel, semua disalahin, bahkan nyalahin Tuhan, segala macam. Kenapa Tuhan saya mesti mengalami begini, 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 begini? Kenapa orang lain yang nggak kenal Tuhan malah hidupnya lebih enak, tapi saya yang ibadahnya sungguh-sungguh. Setiap Sabtu ikut Zoom meeting di Senayan City. Tapi kenapa saya ngalamin peristiwa yang nggak enak, nggak nyaman buat saya? Nah, ayo, tetap punya respon yang tepat di situ. Lanjut dikit ya. Bukan dikit sih, itu baru pembukaan kira-kira seperti itu. Ya. Kan kita lihat bagaimana perkataan Daud ini dipelintir sedemikian rupa. Jangan sampai perkataan-perkataan kita karena terbalut emosi, kemarahan, wah dampaknya panjang, teman-teman. Apalagi kalau kita ini leaders, betul nggak sih?
Bukankah respon kita itu akan dilihat oleh orang-orang yang mengikuti jejak langkah kita selama ini? Nah, kita mau menurunkan legacy yang seperti apa? Karena bukan hanya untuk diri kita sendiri loh. Kita harus perhatikan generasi yang sedang kita layani. Dan mereka ini melihat kita nih. Oh, si kakak ini lagi ngalamin peristiwa ini ya. Oh, responnya ternyata begitu ya. Oh, kalau dia aja boleh, berarti saya juga bisa dong kayak begitu. Nah, loh. Betul nggak sih? Nah, ayo deh teman-teman. Ya, kita lagi diangkat Tuhan nih, masuk dalam level yang baru. Di sini. Nah, coba sekarang ya. Kita lihat lagi. Nah, itu hikmatnya. Nah, sekarang coba kita lihat ternyata setelah itu di dalam ayat yang keberapa tuh? 12 kah atau ayat yang ke-11? Ya, dikatakan lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud sebab Tuhan Allah semesta alam menyertainya. Hiram, raja negeri Tirus, mengirim utusan kepada Daud dan kayu alas, tukang-tukang kayu dan tukang-tukang batu. Mereka mendirikan istana bagi Daud, lalu tahulah Daud bahwa Tuhan telah menegakkan dia sebagai raja atas Israel dan telah mengangkat martabat pemerintahannya oleh karena Israel umatnya. Nah, kita lihat, tadi kita bicara soal hikmat. Nah, sekarang kita bicara soal pengertian, understanding. Teman-teman, kalau teman-teman baca di Alkitab, teman-teman akan mengerti hikmat dan pengertian. Itu dua hal yang berbeda, tetapi jangan dipisahkan satu dengan yang lainnya. Hikmat dan pengertian. Hikmat dan pengertian. Hikmat dan pengertian. Daud punya dua-duanya. Dengan hikmat, dia bisa mengatur kerajaannya. Sehingga semakin lama semakin kuat di situ. Itu hikmat. Lalu pengertian itu apa? Pengertian itu seperti begini. Ketika Daud melihat bahwa semakin lama kekuatan kerajaan itu semakin besar, lalu orang-orang, raja-raja di sekeliling kerajaan Daud ini ngirim-ngirim bahan bangunan, lalu ya seperti raja negeri Hiram ini mengirim bahan bangunan, mengirim para ahli dan mendirikan bagi Daud istana bagi Daud. Nah, dari situlah Daud punya understanding. Bagaimana understanding itu didapat? Dengan cara memperhatikan. Kita jadi ngerti. Daud saat itu ngerti. Kenapa ya? Kok orang-orang kok ngirim bahan bangunan, diminta juga enggak? Kok saya bisa diberkati sedemikian limpah? Istana dibangunkan oleh orang lain. Saya nggak perlu susah-susah. Saya tinggal nikmati. Ada apa ya? Nah, dengan cara memperhatikan seperti itu, dia dapat understanding-nya. Oh, ternyata saya diangkat Tuhan tinggi oleh karena Israel, umatnya. Bukan karena kekuatan saya, bukan karena kemampuan saya, tetapi Tuhan punya purpose dalam hidup saya. Halo? Tuhan punya tujuan. Kenapa saya sampai diperlengkapi sedemikian rupa? Oleh karena Israel. Lihat ya teman-teman. Kalau Tuhan panggil hidup teman-teman semuanya, saya dan teman-teman semua di situ. Tuhan itu punya purpose-nya. Tuhan punya tujuannya. Bukan untuk kita. Tapi untuk kepentingan yang lebih besar lagi. Setuju ya? Jadi kalau teman-teman diangkat tinggi, nah, jangan buru-buru sesumbar di situ. Kita mesti dapat understanding-nya. Kenapa ya saya dipromosi ya? Setuju nggak sih? Kalaupun sekarang nih misalnya ada yang ngalamin PHK dan sekarang lagi memulai bisnis yang baru nih, jangan ngomel. Dapatkan understanding-nya. Kenapa ya kok saya lagi dibelokkan Tuhan ke jalan yang benar-benar baru seperti ini? Saya belum pernah lewati kok sekarang saya harus merintis lagi. Ada apa ya? Dapatkan understanding-nya. Hikmat Tuhan berikan untuk membuat bisnis yang kita bangun itu punya dasar-dasar yang kokoh. Tapi untuk mendirikan sesuatu di atasnya, itu perlu understanding. Ada ayatnya nggak? Ada, tenang aja.
Ayatnya di mana? Coba kita buka di dalam kitab Amsal. Ya, Amsal ya, bukan Amsyong. Amsal. Ya, Amsal 3 ayat yang ke-19. Amsal 3 ayat yang ke-19. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi. Dengan pengertian ditetapkannya langit. Maksudnya apa? Hikmat itu membuat kita itu mendirikan dasar, pondasi. Tapi pengertian itulah yang kita bisa mendirikan sesuatu di atasnya. Gembala sidang kita itu punya dua-duanya. Hikmat beliau punya, pengertian beliau juga dapatkan. Dari mana hikmat? Dari Tuhan. Understanding itu juga dari Tuhan, tapi caranya mendapatkan dari mana? Dari memperhatikan. Lihat bagaimana cara gembala sidang kita memimpin kita dari tahun demi tahun, ada tema-tema yang selalu aja dimunculkan di situ. Dapat dari mana? Understanding-nya. Itu sebabnya kenapa makin lama makin besar, makin lama makin besar, makin lama makin besar. Dan beliau tahu persis untuk apa gereja ini ada. Dari mana? Understanding. Itu sebabnya kenapa ada tekanan kiri kanan gitu di sekelilingnya menekan seperti apa ya, meledek, apapun yang terjadi itu beliau tuh tetap jalan aja terus. Kenapa? Udah dapat understanding-nya. Beliau udah ngerti tujuannya, purpose-nya tuh kemana. Jalan aja. Makanya kuat. Gitu. Ya. Nah, terus coba kita lihat di dalam Ayub 17 ayat yang keempat. Karena hati mereka telah kau katupkan bagi pengertian. Itulah sebabnya engkau mencegah mereka untuk menang. Jadi orang yang nggak berpengertian, itu pasti kalah. Kalau jalan pengertian itu sudah ditutup, udah. Jadi antara hikmat dan pengertian, ini mesti jalan bersama-sama. Nggak bisa cuma kita minta pengertian doang tanpa hikmat. Kita minta hikmatnya saja tanpa pengertian. Nggak bisa. Dua-duanya harus kita dapatkan. Nah, di dalam Amsal 4, ayat yang kelima, Amsal 4 ayat yang kelima itu dikatakan begini. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Dua-duanya harus dapat. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Perolehlah hikmat dan perolehlah pengertian. Nah, beberapa ayat lagi sebelum saya akhiri. Amsal 17 ayat 27. Amsal 17 ayat 27. Ya. Orang yang berpengetahuan menahan perkataannya. Orang yang berpengertian berkepala dingin. Nah, berkepala dingin itu dalam Amplified Bible dikatakan cool spirit. Ya. Cool spirit. Jadi pengertian itu apa? Pengertian itu adalah kepintaran yang Tuhan beri di jiwa dan roh. Cara melatihnya bagaimana? Dengan memperhatikan. Coba lihat ya, lihat lagi deh, supaya kita lebih dong lagi, ngerti. Amsal 4 ayat 1 sampai 2. Amsal 4 ayat 1 sampai 2 dikatakan, dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Jadi pengertian itu didapat dari mana? Memperhatikan. Dari situ kita ngerti, oh ini tuh maksud Tuhan. Ya, tapi hati ini mesti dijaga, teman-teman. Ya, karena dari inilah kita bisa mengendalikan seluruh keberadaan hidup kita, termasuk perkataan kita. Bahkan di Amsal juga dikatakan, orang bodoh pun kalau menahan perkataannya, jadi terlihat bijaksana loh. Padahal bego gitu. Ya, itu Amsal yang mengatakan itu.
Nah, pentingnya kita ya untuk punya respon yang benar. Kita minta hikmat dan juga pengertian. Nah, teman-teman, terakhir kita mau bicara soal Salomo. Salomo itu adalah orang yang hikmatnya sangat luar biasa. Pinternya minta ampun. Hikmat yang Salomo punya memampukan Salomo untuk mengatur kerajaan itu sedemikian rupa, sehingga Ratu Negeri Seba ketika berkunjung, itu cuma, saya nggak tahu dia lagi manggil cicak atau kenapa, tapi yang jelas dia tuh sampai terkagum-kagum. Wow, dengan hikmat Salomo mengatur segala sesuatunya. Semua diatur, sampai cara ngatur makanan pun diatur sama dia. Luar biasa. Dengan hikmat juga, Salomo itu bisa memultiplikasikan kekayaan bapaknya jadi sedemikian banyak. Berlipat-lipat kali ganda dari yang sebelumnya. Betul ya? Dan Salomo juga yang dikasih kesempatan sama Tuhan untuk mendirikan bait Salomo. Dengan hikmat, Salomo membangun semuanya itu. Hanya saja, sayangnya, Salomo kurang mengejar pengertian. Kurang mengejar pengertian. Understanding-nya dia nggak kejar, sama seperti dia mengejar hikmat itu. Understanding-nya dari mana? Lihat bagaimana suatu kali ketika dia menikah dengan anaknya Firaun, Raja Mesir. Coba teman-teman pikirkan. Bukankah orang-orang Mesir itu adalah penyembah berhala? Betul? Nah, dari situ lihat ya. Karena cinta, mulai kompromi tuh. Padahal, saya terlalu percaya, Daud juga sudah mengajarkan kepada Salomo. Ya, untuk takut akan Tuhan. Termasuk dari cara-caranya Salomo untuk mendapatkan istri. Saya terlalu percaya Daud juga mewariskan ajaran yang seperti itu kepada Salomo. Tujuannya apa? Kan gini loh teman-teman. Mereka itu punya kebiasaan kalau menikah itu jangan dari orang di luar Israel. Harus dari dalam sendiri. Supaya apa? Yaitu, supaya jangan ada kompromi-kompromi. Karena orang-orang di luar Yahudi saat itu, di luar dari bangsa Israel saat itu, mereka itu tidak mengenal Yehova. Sementara yang menyembah Allah yang hidup itu adalah bangsa pilihan Tuhan. Bangsa Israel. Jadi Daud sudah mewanti-wanti, saya percaya itu. Nanti kalau cari jodoh, ya cari yang di dalam ya. Buatan dalam negeri itu jauh lebih bagus. Tapi lihat ya bagaimana Salomo akhirnya menikah dengan orang Mesir. Dan lihat bagaimana Salomo mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan. Nah, bukit-bukit pengorbanan itu adalah bukit-bukit yang dipakai para penyembah-penyembah berhala untuk mempersembahkan korban kepada dewa-dewi mereka. Salomo ngikut di situ. Kenapa? Ya karena istrinya penyembah berhala. Dan Salomo berpikir begini, udahlah, sama aja kan, tapi kan yang penting istri saya menyembah berhala, saya mendirikan mezbah, mempersembahkan korban untuk Allah yang hidup. Tempatnya mah udah sama aja. Yang penting kan tujuan hati saya kan ke Tuhan. Awalnya mungkin begitu. Tapi kita lihat lama-lama kompromi demi kompromi, kompromi demi kompromi, nilai-nilai Mesir mulai masuk ke dalam dirinya Salomo. Dan tidak bisa dipungkiri, akhirnya Salomo pun meninggalkan Tuhan dan menjadi penyembah berhala. Hikmatnya bagus nggak? Hikmatnya keren. Tapi sayang, understanding-nya kurang. Nah, hidup kekristenan itu harus balance, teman-teman.
Dengan hikmat, kita bisa mendirikan bisnis yang bagus. Dengan hikmat, kita bisa jadi orang sukses. Tapi dengan pengertianlah, kita jadi ngerti purpose-nya Tuhan. Kenapa saya sampai dibawa ke titik ini oleh Tuhan? Tujuan Tuhan kemana? Dan apa maksud Tuhan membawa saya sampai di titik seperti ini? Belajar dari Daud, teman-teman. Dan juga belajar dari kegagalan Salomo. Tuhan sudah memberikan contoh-contoh yang baik buat setiap kita. Amin. Jaga respon kita, termasuk juga dalam perkataan kita. Jaga telinga kita. Timbang baik-baik. Jangan langsung kebakar emosi. Langsung nyamber. Nggak perlu, teman-teman. Tanya Tuhan, tenangkan hati. Masuk tempat peristirahatan di mana kita banyak diam dengan Tuhan. Dengar suara Tuhan lebih banyak. Maka kita akan punya respon yang tepat. Kita sudah punya gambaran besarnya. Yang bukakan siapa? Tuhan. Ketika kita masuk dalam hadiratnya. Understanding-nya kita dapatkan di situ. Makanya kita melangkah pun juga tidak dengan ragu-ragu. Melangkah dengan kepastian. Di tengah-tengah situasi yang sangat tidak menentu. Jangan takut. Ya. Duduk diam dengan Tuhan. Minta hikmat Tuhan. Tapi juga dapatkan understanding-nya. Gimana caranya kita mengejar understanding? Perhatikan keadaan-keadaan yang ada di sekeliling kita. Cara Tuhan bicara itu sangat banyak. Satu lewat firman. Tapi juga lewat situasi. Juga lewat orang-orang yang ada di sekeliling kita. Banyak dengar nasihat. Katakan amin. Karena Amsal mengatakan, rencana terlaksana kalau penasehat itu banyak. Ya. Dan yang paling penting adalah jangan sendirian. Justru kita harus punya komunitas orang-orang percaya untuk bisa saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Jangan sendirian. Meskipun ya kita PSBB yang kedua, ya, di rumah saja, tetapi jangan sendirian. Ya, jangan sendirian. Begitu. Oke, firman saya selesai. Izinkan saya berdoa buat teman-teman semuanya. Boleh? Boleh ya? Yuk kita berdoa sebentar. Bapa kami dalam surga, mengucap syukur untuk hari ini. Kami diajar oleh Roh Kudus yang memberikan pengertian akan kebenaran firman yang kami dengar hari ini. Yang kami percaya ketika kami mendengarkan dengan sungguh-sungguh, merenungkan dan melakukannya, maka kami akan menjadi orang-orang yang bijaksana. Bijaksana di dalam berkata-kata, bijaksana di dalam berpikir, bijaksana di dalam merespon, bijaksana di dalam mengambil keputusan. Mengucap syukur Tuhan kalau hari ini kami boleh belajar tentang hikmat dan pengertian. Biarlah kami dapatkan dua-duanya. Karena dengan hikmat kami mendirikan dasar, tapi dengan pengertianlah kami mendirikan bangunan di atasnya. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu menguatkan setiap kami. Kami mau terus Tuhan, melangkah di jalan-jalan yang Tuhan tunjukkan bagi kami. Tuhan, di tengah-tengah situasi yang serba tidak menentu seperti sekarang ini, kami tidak mau takut Tuhan. Kami memilih untuk bersandar sama Tuhan. Berikan hikmat bagi setiap kami. Kepandaian yang Tuhan beri memampukan kami untuk menerobos. Masuk ke dalam wilayah yang mungkin saat ini sama sekali baru buat beberapa orang dari antara kami. Hari-hari ini kami butuh terobosan Tuhan. Dalam karir bisnis kami. Dalam kehidupan rohani kami. Dan biarlah Tuhan, dengan hikmat-Mu kami bisa menemukan jalan masuk untuk menerobos itu. Dan Tuhan juga yang memberikan pengertian bagi kami. Supaya kami boleh terus masuk dan bisa mengerti rencana Tuhan. Ampuni setiap kami, Tuhan. Kalau hari-hari ini kami sempat merespon-respon yang salah. Kami marah, kami kecewa. Kami terpancing emosi. Dan bahkan mungkin ada beberapa kami yang akhirnya mengambil keputusan yang salah dan berdampak yang
tidak nyaman buat setiap kami. Kami tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan buat kami. Tetapi kalaupun ada hal-hal yang tidak enak terjadi bagi kami, Tuhan pun bisa pakai segala sesuatunya itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semuanya. Kalau hari-hari ini kami merasa seperti dilucuti, kami merasa tidak berdaya. Tuhan, ini saat di mana justru di dalam kelemahan kami, kekuatan Tuhan akan dinyatakan. Terima kasih Tuhan kalau kami merasa ditelanjangi, ego kami direndahkan, harga diri kami direndahkan. Tapi biarlah Tuhan melalui jalan kerendahan hati yang Tuhan bukakan bagi kami. Justru disitulah Tuhan akan angkat kami tinggi kembali. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, hamba-Mu berdoa buat sahabat-sahabatku yang mungkin hari-hari ini sedang mencari-cari petunjuk-petunjuk Tuhan. Dan biarlah firman-Mu hari ini juga bagian dari petunjuk Tuhan yang kami dengar. Sehingga kami tidak salah di dalam melangkah. Mengucap syukur buat kesempatan yang Tuhan beri untuk kami berkumpul bersama-sama. Mengucap syukur untuk komunitas yang boleh ada dalam kehidupan kami, di mana kami tidak lagi sendirian. Kami boleh punya teman-teman di mana kami bisa saling berbagi, saling cerita, saling menguatkan, menegur, menasehati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya teguran-teguran yang datang dalam hidup kami bukan untuk menghancurkan kami. Tetapi kalaupun peremukan itu terjadi dalam hidup kami percaya Tuhan, itu bagus buat kami untuk mempersiapkan kami untuk masa depan kami. Kami memang tidak tahu apa yang akan terjadi dengan masa depan dalam kehidupan kami. Tapi kami percaya, sekaranglah masa-masa persiapan bagi kami untuk bisa menghadapi masa depan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Amin. Ya, saya kembalikan ke host. Thank you. Tuhan berkati. Wow, Kak Benaya, terima kasih banyak buat firman hari ini. Sepanjang firman tadi, sebenarnya aku gak cuma terberkati, tapi terbakar ya, karena tertampar. Firmannya luar biasa banget, Kak Benaya. Oh iya, by the way, Jo, kamu sepanjang firman tadi dapetin apa sih, Jo? Boleh dong sharing dikit. Bener sih kalau kata video kayak tadi, kebakar, ketampar. Pokoknya tuh emang ya Tuhan tuh kalau ngomong sama kita tuh bisa lewat mana aja gitu. Kayak makanya kayak ibadah pun kita nggak boleh lewatin. Kalau aku dari tadi tuh kayak emang berapa hari ini tuh aku secara pribadi tuh aku bergumul banget sama pekerjaan aku, sama respon-respon tim aku dan lain sebagainya di tengah kondisi kayak gini tuh kadang ya emang kayak aduh kenapa sih mereka kayak gini kayak marah gitu, tapi di sini kayak hikmat aja tuh nggak cukup, tapi kayak kamu harus memiliki pengertian kayak apa sih yang sebenarnya terjadi, kayak kenapa Tuhan izinkan kamu tuh kayak ngadepin dan ada di tim yang kayak gini, yang kayak gitu, lebih ke kayak gitu sih. Itu kena banget dan gitu video. Luar biasa. Gimana kalau kita juga tanya teman-teman yang lain ya? Boleh, boleh. Mau nanya siapa, Jo? Aku persilahin kamu buat milih salah satu teman kita. Oke, Kayaknya yang cowok deh. Mendingan cowok deh. Cowok ya, karena kemarin udah cewek ya. Oke. Coba Richard David deh. Coba Richard dapat apa Richard kali ini? Puji Tuhan sih tadi gue juga dapat sama seperti yang dari Jo. Emang sih dalam keadaan ini emang kita semua lagi kelihatan nggak enak mungkin ya. Terus juga tadi gue baru tahu juga ternyata emang mungkin hikmat itu bisa bikin kita juga mungkin kelihatan pintar, tapi ternyata kita juga butuh pengertian biar kita juga ketika ada dalam situasi itu juga bisa memberikan respon yang benar. Gitu sih kalau yang gue dapetin. Luar biasa, Richard. Thank you. Richard, tapi bener kata Richard video. Jujur aku secara pribadi aku pikir hikmat dan pengertian tuh sama, tapi hari ini aku dapet sesuatu yang baru. Jadi thank you banget Kak Benaya. Gitu. Yes. Teman-teman ya. Lagi kita diingetin nama respon ya, Jo ya. Bener banget. Mungkin teman-teman juga pasti ngerasain hal yang sama lah ya kayak kita. Yes. Oke deh video. Kita lanjut mungkin pengumuman kali ya. Oke, boleh. Oke, Jo, kamu boleh baca duluan, Jo. Oh boleh. Jadi teman-teman semuanya, aku yakin kalian udah follow kita. Tapi buat yang belum follow, wajib banget follow. Ada di YCC, Besensi. Wah, ini hostnya baru follow ya? Oke, jadi teman-teman jangan lupa follow. Jadi wajib banget follow. Pastiin kalian semua follow. Dan kalau belum punya Instagram, ya harus punya lah ya. Kalau nanti kita bisa
tektokan dari Instagram, saling memberkati juga dari sosial media ya Fit ya. Yoi. Oke, selanjutnya. Ini YouTube-nya YCSI nggak ada dulu nih. Nah, oke. Teman-teman yang belum tahu ya, jadi kita tuh juga punya channel YouTube. Dan ini tuh adalah rekaman ibadah kita online setiap Sabtu. Jadi mungkin buat teman-teman yang lagi nggak bisa ibadah, terus kayak pengen tahu hari ini tuh firmannya apa ya, hari ini tuh kayak gimana sih, teman-teman boleh aja langsung cek di video yang kita upload. Oke, selanjutnya. Oke, sorry Jojo nge-freeze ya. Oke, aku lanjutin aja. Selain channel YouTube YCSI, kita juga ada Skeno Ministry. Jadi teman-teman, aku himbau buat kita bisa bareng-bareng ibadah besok, dimulai dari jam 10. Dicatat ya. Oke, selanjutnya. Oke, Mas Loading. Oke, ini dia ada yang paling ditunggu-tunggu setiap minggu ya, selama 1 minggu itu ada Cool. Jadi Cool itu mungkin buat teman-teman yang baru gabung belum tahu Cool itu apa. Jadi Cool itu adalah community of love, di mana ini tuh kayak ibadah gini tapi lebih jadi dibagi-bagi gitu ya Fit ya. Jadi kita punya kelompok doa yang buat support satu sama lain, buat sharing satu sama lain. Nah, di sini ada Cool Kemanggisan, ada Cool Friday, ada Saturday, dan juga Cool Karawaci. Nah, ini kalau mau kontak mereka, mau join gimana caranya nih, Fit? Caranya gampang banget kalian. Tadi kan kita udah mention kalau kita punya Instagram. Jadi teman-teman boleh banget ya nge-DM ke Instagram kita. Nanti kita akan arahin ke teman-teman ketua Cool dari Kemanggisan, Friday, Saturday, Karawaci. Seperti itu. Jadi gampang banget ya, Fit ya. Mari tetap Yes. satu sama lain teman-teman semua di tengah kondisi kayak gini. Begitu. Selanjutnya, Wow, welcome newcomers. Aku mau ucapin selamat datang buat teman-teman yang baru pertama kali hadir di ibadah online YCSI. Atau mungkin yang beberapa kali, tapi aku mau ucapin lagi selamat datang teman-teman semuanya. Dan jangan lupa ya, ajak teman kalian, sahabat kalian, orang terkasih kalian biar bisa join ibadah bareng-bareng di sini juga. Ini ada barcode-nya, boleh silahkan. iya, Kalau belum, bener banget ya, Fit ya. Ini yang baru-baru. Nah, BTW ini siapa ya, Fit ya, yang baru, Fit? Ada Sarah Sindoro. Ini baru atau udah lama ya, Fit ya? oh, Sama yang sudah lama, Jo, kebetulan. kayaknya ada beberapa yang baru. Jadi Sepertinya langsung aja. ada, tapi saya juga, Hmm. nanti di akhir kali ya kita ngobrol-ngobrol, kita sapa-sapa teman-teman kita yang baru. Wah ini Jo, apa lagi nih Jo? Lanjut Jo. Wah, ini dia. Ini pasti paling ditunggu-tunggu oleh rekan-rekan semua. Yaitu ada prayer support nih. Jadi mungkin yang butuh support doa dan lain sebagainya, ada kawan kita, ada Monica Priscilia. Gimana Fit untuk minta support prayer nih? Sama kayak tadi, teman-teman yang mau join Cool, kalian juga bisa DM gitu. Jangan malu-malu ya, please jangan malu-malu karena kita di sini semua udah kayak keluarga. Dan Kamonik ini pasti open banget untuk bisa doain teman-teman semua. Seperti itu. Benar banget. Jadi teman-teman yang mungkin memiliki beban doa, pergumulan dan lain sebagainya, jangan sungkan kalau memang benar-benar butuh support. Ya, YCSI ada untuk kalian semua. Oke, selanjutnya. Oke, sudah habis Jo. Sudah. Kalau gitu kita lanjut doa ya. Aku persilahkan yang doa tutup, yuk teman-teman kita sama-sama siapin hati ya. Oke, ayo teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan atas satu hari lagi Tuhan kami boleh beribadah Tuhan, walaupun mungkin Tuhan nggak lewat fisik Tuhan, tapi kami percaya Tuhan kuasa-Mu nggak membatasi Tuhan, untuk kami boleh ngalamin hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan atas hadirat-Mu yang luar biasa Tuhan, yang boleh kami alamin, yang boleh kami rasain Tuhan. Kami percaya Tuhan nggak cuma sampai ibadah ini
ini aja Tuhan, tapi setelah kami selesai ibadah pun Tuhan, kami masih terus boleh ngalamin hadirat Tuhan. Tuhan, kami juga mengucap syukur Tuhan atas firman yang boleh ditaburkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biar Engkau terus mengajar kami Tuhan, untuk kami mempunyai hikmat Tuhan atas setiap apa yang kami perkatakan Tuhan, dan yang kami dengar Tuhan. Dan biar kiranya Tuhan, hari-hari ini Tuhan, kami cuma bergantung dan nempel sama Tuhan aja Tuhan, atas setiap keputusan dan respon kami Tuhan, atas apapun yang terjadi hari-hari ini Tuhan, enak gak enak sekalipun Tuhan, apapun prosesnya Tuhan, biar kami terus merendahkan diri kami di hadapan Tuhan, karena kami percaya Tuhan, segala sesuatu boleh terjadi Tuhan, untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang percaya Tuhan, karena kami percaya Tuhan, di setiap proses ini Tuhan, ada purpose-nya Tuhan, ada tujuannya Tuhan, buat setiap kami Tuhan, karena kami percaya Tuhan, saat kami berharap sama Tuhan, endingnya pasti menang Tuhan, endingnya pasti Tuhan yang mempromosikan setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar kiranya Tuhan setiap firman yang ditaburkan Tuhan, gak cuma kami dengar Tuhan, tapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Kami juga mau speak blessing Tuhan, untuk Kak Benaya Tuhan, yang boleh menyampaikan firman-Mu Tuhan hari ini Tuhan, biar kiranya Tuhan tambahkan hikmat Tuhan, tambahkan pengertian atas setiap keputusan-keputusan yang Kak Benaya Tuhan sedang lakukan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar terus Tuhan, dimanapun Kak Benaya berada Tuhan, Kak Benaya boleh berdampak Tuhan, atas generasi ini Tuhan, atas sekolah-sekolah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, untuk pemimpin kami Tuhan, untuk Pastor Niko Tuhan, dan Pastor Billy Tuhan, biar kiranya Tuhan yang kuatkan dan teguhkanlah setiap mereka Tuhan, biar kiranya Tuhan terus Tuhan tambahkan visi dan misi Tuhan, ada hikmat yang baru Tuhan, untuk setiap pemimpin kami Tuhan, untuk setiap gereja kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga nggak lupa Tuhan berdoa untuk speak blessing Tuhan, untuk pemimpin kami Tuhan, buat setiap Korobi Tuhan, Cianita Tuhan, Kau yang berkati setiap keluarga ini Tuhan, biar setiap keluarga ini Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, mereka boleh jadi dampak Tuhan, mereka boleh jadi saluran berkat Tuhan, buat setiap generasi ini Tuhan. Kau berkati setiap Karen dan Nathan Tuhan. Terima kasih Tuhan, buat setiap pemimpin rohani, buat atas setiap air matanya Tuhan, atas setiap jerih lelah mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau yang berkati setiap Korobi Cianita Tuhan, Kau yang lindungi Tuhan, biar setiap Mazmur 91 boleh ada Tuhan atas Korobi dan Cianita Tuhan. Kami juga mau mengucap syukur Tuhan atas pelayanan yang boleh dilakukan Tuhan, apapun bagian kami Tuhan, tapi biar kiranya itu boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, biar kira setiap pelayanan kami boleh berkenan dan menyenangkan hatinya Tuhan. Kami juga mau speak blessing Tuhan untuk jemaat-jemaat-Mu yang hari ini hadir Tuhan, apapun prosesnya Tuhan, apapun masalah jemaat-jemaat yang hadir hari ini Tuhan, kami mau perkatakan Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah setiap hatinya Tuhan, biar setiap lutut yang lemah Tuhan, boleh Tuhan kuatkan Tuhan, biar kiranya Tuhan dalam kelemahan setiap kami, setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan, justru kuasa Tuhan menjadi sempurna, karena kami percaya Tuhan, justru jika kami lemah, maka kami kuat Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati setiap jemaat-jemaat kami, apapun mereka datang dengan pergumulan apapun, Kau yang berkati Tuhan, hari ini Tuhan, mereka boleh ngalamin terobosan, mereka boleh ngalamin kesembuhan dan pemulihan Tuhan, atas setiap keluarga-keluarga Tuhan, atas setiap pintu-pintu Tuhan, kami mau deklarasikan Tuhan, ada pertobatan Tuhan, ada kebangkitan Tuhan atas keluarga-keluarga Tuhan, karena kami percaya Tuhan, satu orang bertobat Tuhan, seisi keluarga Engkau selamatkan Tuhan. Kami juga mau declare Tuhan kebangkitan atas YCSI Tuhan, atas wadah ini Tuhan, wadah yang udah Tuhan percayakan Tuhan, atas kabinet yang ada, pengerja aktivis dan jemaat-jemaat yang ada Tuhan, biar kiranya Tuhan boleh bangkit Tuhan, setiap generasi Yeremia Tuhan, generasi yang siap Tuhan memimpin bangsa ini Tuhan, generasi yang siap Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, biar kiranya Tuhan hari ini bangkit Tuhan, generasi-generasi di sekolah-sekolah mereka, di tempat kerja mereka, di kantor-kantor, bahkan di keluarga-keluarga mereka Tuhan, biar kiranya juga kami berdoa Tuhan, kami imani Tuhan, bangkitnya 3 juta penuai Tuhan, dan bangkitnya pendoa-pendoa Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami juga nggak lupa Tuhan untuk berdoa untuk Indonesia Tuhan. Kami mau declare Tuhan pemulihan atas dan kemenangan Tuhan atas COVID-19 Tuhan. Kami mau perkatakan Tuhan, Indonesia menang di dalam nama Yesus Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan buat setiap resesi ekonomi diam dan tenang di dalam nama Yesus Tuhan. Kau berkati bangsa ini, Kau berkati setiap pemimpin kami Tuhan, pemerintahan yang ada Tuhan, dari paling tinggi sampai paling terendah Tuhan, biar kiranya Tuhan ada hikmat Tuhan, ada pengertian
kepastian Tuhan atas setiap respon dan keputusan buat atas pemerintahan kami, atas pemimpin kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati setiap penduduk-penduduknya juga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas ibadah hari ini. Terima kasih atas hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu nggak berhenti sampai sini aja Tuhan. Tapi sampai malam nanti Tuhan, sampai besok Tuhan, biar kami terus bersandar sama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat urapan-Mu, buat firman-Mu, buat wadah ini Tuhan. Mungkin hari ini Tuhan, ada yang mau istirahat Tuhan, atau masih ada yang mau fellowship Tuhan, biar terus Tuhan yang berkati setiap kami Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Kami sudah berdoa Tuhan, dan kami siap Tuhan untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Yuk teman-teman, mari kita buka tangan kita arahkan hati kita. Teman-teman sekalian, kembalilah beraktivitas dalam aktivitas kita masing-masing. Dan terimalah berkat dari Allah Bapa dalam nama Putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, perlindungan, penyertaan, pertolongan, hikmat, pengertian, pewahyuan, pengetahuan ilahi, pengenalan akan Allah, sukacita, damai sejahtera yang diberikan oleh Roh Kudus dalam hidup kita, mulai hari ini sampai kedatangan kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya dan diberkati sama-sama katakan, amin. Amin. Thank you, Kak Terima kasih semuanya, Tuhan berkati ya. Thank you Kak Benaya. Ya, Sama-sama, sudah Kak Robi. membantu, mau melayani. Ya, Sama-sama, Kak. berkati sekali kami semua. Puji Ya, Tuhan. thank you. Puji Tuhan. God bless Oke. ya Kak Ben ya. Sama-sama, Kak. Tuhan God bless juga berkati. semua teman-teman yang Yuk, udah join ya. kakak-kakak YC, semua. Selfie. Iya, Ko Robi. Thank you semuanya. Thank Ya. you guys. Janita, Kamis. Saya izin live ya. Oke ya, Tuhan berkati ya. Selamat berkati, Kak Benaya. Ya. Kak Benaya. Halo teman-teman, semua baik semua teman-teman. Puji Tuhan. God bless. Puji Tuhan. Puji Tuhan kok. Puji Tuhan ya, sehat semua ya. Sehat. Walaupun sama ya, kita iman kita mesti seperti kayak corona ya. Tiap hari naik, kita juga harus naik iman kita ya. Api ya, di dalam roh, di dalam kita juga harus terus menyala-nyala teman-teman ya. Amin. Semua tapi pekerjaan semua baik, kesehatan teman-teman. Mantap kok. Kuliah semua baik. Baik kok. Baik ya. Oke. Iya tadi Juan izin ya mau pelayanan yang ada meninggal ke rumah duka ya tadi. Jalan ya Juan ya. Oke. Iya. Oke. Ada yang baru gak? Ada yang baru datang? Baru join? Teman-teman? Ada yang baru join pertama kali ikut ibadah online YCC? Ada, cuman mungkin Ada gak? kayaknya kok. Tadi sih ada. Ada ya? Oh, udah live group kali ya. Thank you ya Jojo, Vidya juga jadi host. Thank you, Kak Robi. Iya, Kak Robi. Thank you buat pelayanannya Erin juga. Thank you ya Erin ya. Sama-sama. Sama kakak ya, kakaknya bilangin ya. Thank you ya. Iya. Bella yang udah doa ya. Iya, thank you Biar kok. Tuhan Iya pakai kok. terus. Ya, Tuhan pakai terus kalian. Amin kok. Noel, sehat, Thank you, Noel. kok. Oh, sehat. Sehat. Deli Theo udah lama nih nggak ketemu nih. Halo Deli Theo. Apa kabar Halo Theo? Kak Robi, baik Baik. kok. Baik, Tuhan ya. iya puji Tuhan. Haleluya. Lagi nih semua. Abdel. Iya kenapa? Oke, ya udah. Teman-teman kalau mau fellowship ya. Saya leave group dulu ya, pamit dulu ya. Thank you. Robi. Thank you. Oke, kok, Sampai Bagi. ketemu. Oke, Oh ya, thank you Kak Robi. yang- Thank you, iya, Kak thank you Bicanita. ya semua. God bless you. Teman-teman jangan lupa ya yang pengerja aktivis juga hari Selasa kita ada doa pengerja sama Pastor Billy ya. Lusa Oke, ya. Ko. 3 hari lagi. Oke, Ya. kok. Siap. Oke. Thank you. Oke, God bless Ko. semua ya. Ya. Yes. Kak Billy mau dong. Bye-bye guys. Bye. Del, sibuk Del, semangat Del. Yo. Deli. Wah, Olian ya? Siapa yang mau manggil itu? Iya. Coba siapa yang manggil lu? Ya gue lah. Kenneth. Kapan nih main basket? Oh iya.
Aduh. Waktu itu kan gugusan gugur semua. Kevin mana, Net? Gue udah ajak sih, tapi belum ini dia nggak bisa kayaknya. Nggak dibales sih. Oke. Net, apa Net? Among Us nggak nih? Yuk. Siapa yang punya? Itu apa sih mainnya kayak kartu ya? Enggak main download di HP. HP. Iya. Game kayak Werewolf. Siapa yang punya? Siapa yang punya? Lu bertiga ngapain lo? Ada. Ini Kak, apa ngobrol-ngobrol Kak. Voice talk. Tapi cuma bisa 10 orang cuy. Ini Bertiga cowok semua. Aduh, Tuhan. nah, Tolong. Vidya, Jojo. Untung Bilan udah punya pacar. Bilian lagi. Billy. Lu tau dari mana? Billy, salah server. Billy. Nah, semua ini beda nih. Guys, duluan ya. Oh, siapa tuh? Dijemput ya, Fit ya? Dia kan duluan ngapain sih? Panas. Habisnya dijemput ya? kena firmannya jadi panas. Tambah bisa terbakar. Hai Caca juga. God bless Caca. Thank you. Dadah semuanya. Vidya, God bless you. Ya, thank you juga. Bye, God bless you. Semuanya yang pelayanan hari ini. Bye guys. Masih ada ini enggak ya? Tadi aku ada note beberapa. Yuk omong. Siapa yang punya? By the way, nih. Ini mungkin sekalian buat yang masih ada, yang WL, pre-service ataupun pas ibadah. Tadi Erin masih ada nggak Erin? Erin masih ada nggak? Oh masih ada. Oke. Bye Tirza. Oke. Bye Tirza. Selamat bekerja. God bless you. Bless. Kangen deh lihat mukanya Kak Tirza. Nah ini. Bye. Tuhan berkati. Maaf baru bisa gabung sekarang lagi. Setelah 2 minggu menghilang. Tuhan berkati semuanya. Berkati. Bye-bye. Bye. Dadah. Bye-bye. By the way, ini yaudah ada Kenneth, ada Erin. Ya udah nitip pesan sekalian. Kalau nanti pas lagi WL jangan lupa di mute ya HP atau laptopnya. Tadi kayak Erin ini ya ada WhatsApp ya? Banyak banget ya. Iya, itu aja. Kita. Ya udah itu aja. Mungkin nanti aku juga bantu remind pas sebelum mulai ibadah ya. Sama apa namanya? Itu pesan sponsor juga kali ini. Kak Robi kan udah beberapa kali mention pas lagi pre-service. Kalau pas lagi pre-service kita sampai jam ini aja, jam 15.40, jangan kecepatan. Oh bukan 30, gue tahu 30. 15 menit. Oh nambah. Jadi 15.40 aja nanti. Sorry 15.45 bahkan juga nggak apa-apa. Makanya tuh gue nggak tahu tuh. Nggak apa-apa. Ini buat nextnya aja, buat mulai minggu depan. Nanti 45 tuh udah selesai. 45 udah kelar. Jadi makanya tadi kan gue 15.30 udah stop. Iya, buat 15 menit buat setup kan. 5 menit aja cukup kok buat setup. Jadi menurut gua 15.45 baru selesai PPW juga nggak apa-apa. Palingan kan doa juga biasanya 10 menit kan. 15.45 tambah 10 masih ada sisa 5 menit. Cukup sih. Ya, gua kira sih buat yang mau ke toilet dan Oh, toilet aja. Yang penting hostnya ada. Gitu sih palingan. Jadi enaknya 15.40 apa 15.45 kalau menurut kalian? 15.40. 15.45 lah. 40. 45 sih menurut gua. 45 sih itu. Iya, kayaknya kecepatan gitu loh. 30 menit menurut gua sih jujur aja. Kamu nunggu anak-anak. Kalau mau ke servis. Enggak, 40 tuh jadi kalau misalnya sebenarnya ada spare waktu buat kendala teknis atau apa tuh keburu jadinya. Ya, 5 menit. Soalnya cukup banget. Udah ahli dah. Sih, 5 menit. Nggak tahu lah. Terserah. Kita coba aja ya, kita coba trial and error.
Kita minggu depan di 15.45 dulu. Kalau nggak ada masalah ya udah kita lanjutin aja biar nggak kelamaan kosong juga. Ya gereja pagi kok ini lah. Terus dulu lah. Pastor Richard, gimana Pastor? Saya lihat kayaknya semakin berjaya di gereja palsu ya. Jangan gitu. Bayar perpuluhan. Jangan lupa konsumsinya. Jangan lupa Ya. Parah, men, enak men. Parah men. Tidak doang. Oke, Rin, thank you. Bye. God bless. Rin, thank you.